Pernahkah kau bertemu seseorang yang diamnya terasa lebih meneduhkan daripada 1000 nasihat yang paling indah? Ia tidak banyak bicara, bahkan kadang nyaris tak berkata apa-apa. Namun anehnya, saat kau berada di dekatnya, hatimu yang lelah perlahan menjadi tenang. Tatapannya tidak menggurui, tidak menjelaskan, tidak memaksa. Namun entah mengapa, seakan ada sesuatu yang berbicara langsung ke dasar jiwamu. Siapakah mereka sebenarnya? Mengapa ada manusia yang justru semakin diam, semakin terasa dalam kehadirannya? Dan mengapa sunyi mereka seolah menyimpan rahasia yang tidak sanggup diucapkan oleh kata-kata? Diam bukan sekedar tidak berbicara. Bukan pula kebingungan, bukan kelemahan. Diam yang kita bicarakan hari ini adalah diam yang hidup, diam yang bernapas, diam yang bergetar oleh sesuatu yang tak terlihat. Di balik keheningan itu, ada lautan makna yang tidak bisa dijangkau oleh telinga biasa. Saat dunia berlomba-lomba bersuara, saat manusia saling menumpahkan kata demi pengakuan dan pembenaran, para kekasih Allah justru memilih sunyi. Bukan karena mereka tidak tahu, bukan karena mereka kalah, tetapi karena mereka telah melihat betapa kata-kata seringkali menjadi hijab antara manusia dan kebenaran. Mereka tahu, tidak semua yang benar harus diucapkan. Tidak semua yang dalam bisa dibawa ke permukaan tanpa rusak oleh batas bahasa. Ada kebenaran yang jika dipaksakan keluar lewat lisan, justru kehilangan cahayanya. Maka mereka diam. Dalam diam itu, mereka tidak berhenti. Justru di sanalah mereka berjalan paling jauh. Saat suara luar berhenti, sesuatu yang lain mulai terdengar. Bukan suara dari manusia, bukan gema dari dunia, tetapi bisikan yang sangat halus yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah tenang. Bisikan tanpa huruf, tanpa bunyi, namun jelas maknanya. Di sanalah rahasia itu berada. Rahasia mengapa dia mereka terasa menenangkan. Rahasia mengapa kehadiran mereka seperti pelukan bagi jiwa yang rapuh. Karena dalam sunyi mereka, mereka sedang mendengarkan bukan dunia, tetapi Tuhan. Tuhan tidak datang dalam hiruk-pikuk. Ia tidak memaksa dengan suara keras. Ia hadir dalam senyap yang hanya bisa disambut oleh jiwa yang telah selesai dengan kebisingannya sendiri. Maka jangan heran jika diam para aulia membuat langit mendengar. Karena saat manusia sibuk berbicara, mereka sibuk menghadirkan diri. Saat manusia mengejar didengar, mereka memilih mendengar. Dan dalam keheningan itu, turunlah cahaya. Bukan dari langit yang jauh, tetapi dari kedalaman hati yang telah disucikan. Cahaya yang tidak menyilaukan mata, namun menenangkan jiwa. Cahaya yang tidak diumumkan, namun terasa nyata. Jika hari ini hatimu lelah, jika hidup terasa terlalu bising, mungkin bukan jawaban baru yang kau butuhkan. Mungkin yang kau perlukan adalah keberanian untuk diam. Karena bisa jadi, di balik sunyi yang kau hindari selama ini, Tuhan sedang menunggumu untuk mendengarnya. Dan ketika itu terjadi, kau akan mengerti satu hal, bahwa ada diam yang tidak kosong, ada sunyi yang justru penuh. Diam yang membuat langit mendengar. Dan setelah memahami bahwa ada diam yang membuat langit mendengar, kita perlu jujur bertanya pada diri sendiri. Mengapa diam sering sekali disalahfahami? Di mata kebanyakan manusia, diam dianggap kekalahan. Diam dianggap kebingungan. Diam disangka tanda bahwa seseorang tidak tahu apa-apa. Jika seseorang tidak banyak bicara, ia dianggap lemah. Jika seseorang memilih sunyi, ia dicurigai tak berani.
Jika seseorang tidak membela diri, ia dinilai kalah. Padahal, tidak semua diam berarti mundur. Tidak semua sunyi berarti kosong. Ada diam yang justru membuka sesuatu yang selama ini tertutup. Manusia terbiasa menilai dari luar, dari suara, dari kata-kata, dari keberanian berbicara di depan banyak orang. Namun kehidupan batin tidak bekerja dengan cara yang sama. Ada wilayah dalam diri manusia yang tidak bisa dibuka dengan suara keras, tidak bisa disentuh dengan argumen, tidak bisa dijangkau dengan retorika. Wilayah itu hanya terbuka ketika kebisingan berhenti. Disitulah diam mengambil perannya. Diam bukan membungkam kebenaran. Diam justru menyaringnya, memisahkan mana kata yang lahir dari cahaya dan mana kata yang lahir dari ego. Banyak manusia berbicara bukan karena kebenaran mendesak untuk keluar, tetapi karena dirinya ingin terlihat, ingin didengar, ingin diakui. Dan tanpa disadari, kata-kata yang keluar lebih banyak membawa aku daripada membawa cahaya. Para kekasih Allah memahami satu hal yang sering luput dari kita, bahwa tidak semua reaksi perlu dilahirkan, tidak semua dorongan harus dituruti, dan tidak semua isi hati layak segera disuarakan. Mereka belajar menunda kata, menahan lidah, bukan karena takut, tetapi karena sadar. Sadar bahwa lidah adalah pintu besar. Ia bisa menjadi jalan kebaikan atau menjadi sumber kehancuran batin. Satu kalimat yang lahir tanpa kejernihan bisa merusak lebih banyak daripada 1000 kesalahan yang diam. Maka, diam bagi mereka bukan pelarian, tetapi penjagaan. Penjagaan agar hati tetap bersih, penjagaan agar niat tidak tercampur, penjagaan agar kebenaran tidak tercemari oleh nafsu untuk tampil dan menang. Dalam diam, seseorang belajar melihat ke dalam, melihat isi hatinya sendiri, melihat motif yang tersembunyi di balik keinginan berbicara. Dan seringkali, disitulah air mata mulai jatuh. Karena tidak mudah berhadapan dengan diri sendiri tanpa topeng, tanpa suara, tanpa pembelaan. Diam membuka ruang untuk kejujuran terdalam, kejujuran yang tidak bisa ditipu oleh kata-kata indah. Itulah sebabnya diam terasa berat bagi banyak orang, karena dalam diam tidak ada tempat bersembunyi. Namun justru disitulah pintu-pintu batin mulai terbuka. Saat seseorang berhenti bicara, ia mulai mendengar. Bukan hanya mendengar orang lain, tetapi mendengar dirinya sendiri. Dan perlahan, ketika suara ego melemah, hati menjadi lebih lapang, lebih lembut, lebih peka. Diam bukan mematikan kehidupan. Diam justru menghidupkan kesadaran. Ia membuka ruang bagi ketenangan. Ia membuka ruang bagi kebijaksanaan. Ia membuka ruang bagi cahaya yang selama ini terhalang oleh terlalu banyak suara. Maka jangan buru-buru menilai diam sebagai kekosongan. Bisa jadi, di balik kesunyian itu sedang terjadi pembukaan besar dalam jiwa seseorang. Pembukaan menuju pemahaman, pembukaan menuju kedewasaan, pembukaan menuju kehadiran yang lebih utuh. Karena ada diam yang menutup, tetapi ada juga diam yang justru membuka segalanya. Dan ketika kita mulai memahami bahwa diam bisa membuka segalanya, di sanalah muncul pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa justru para aulia lebih banyak memilih diam? Mereka bukan orang-orang yang miskin kata, bukan pula jiwa yang tak mampu menjelaskan. Ilmu mereka luas,
Pemahaman mereka dalam, namun mereka tahu satu rahasia halus yang tidak semua manusia sanggup memikulnya, bahwa kata, jika tidak dijaga, bisa menjadi hijab. Hijab antara hati dan cahaya, hijab antara jiwa dan kehadiran Allah. Para aulia memahami, tidak semua kebenaran harus segera diucapkan, karena ada kebenaran yang jika keluar dari lisan, justru kehilangan ruhnya. Mereka sadar, kata yang terlalu sering keluar bisa menumpulkan rasa, membuat hati sibuk menjelaskan, namun lupa merasakan. Maka mereka memilih menyimpan cahaya itu di dalam keheningan. Bagi mereka, diam adalah adab. Adab di hadapan Allah, adab di hadapan ilmu, dan adab di hadapan diri sendiri. Mereka takut, bukan pada manusia, tetapi pada hilangnya kejernihan. Karena setiap kata membawa jejak niat, dan niat yang tercampur ego, sekecil apapun, dapat mengeruhkan cahaya. Para aulia tahu, ada saatnya di mana berbicara lebih banyak melahirkan aku daripada melahirkan kebenaran. Di titik itulah mereka berhenti, bukan karena tidak peduli, bukan karena tak punya jawaban, tetapi karena mereka tidak ingin kebenaran dijadikan panggung. Mereka tidak ingin cahaya menjadi hiburan, tidak ingin hikmah menjadi tontonan. Mereka lebih memilih membiarkan hati berbicara tanpa suara. Dalam diam mereka, terjadi percakapan yang tidak terdengar, munajat yang tidak berisik, doa yang tidak dipamerkan. Mereka berbicara kepada Allah tanpa perlu saksi manusia. Dan disitulah kekuatan itu lahir. Karena ketika kata berhenti, hati menjadi penuh. Ketika lisan tenang, ruh menjadi hidup. Para aulia memahami bahwa terlalu banyak berbicara bisa mengikat jiwa pada reaksi manusia. Pujian, penilaian, pengakuan. Sedangkan mereka ingin bebas. Bebas dari keterikatan selain kepada Allah. Diam bagi mereka adalah jalan pelepasan. Melepaskan diri dari keinginan untuk dianggap, dari dorongan untuk menang, dari hasrat untuk terlihat benar. Dalam diam, mereka menjaga rahasia antara dirinya dan Tuhannya. Rahasia yang tidak butuh penonton, tidak butuh validasi, tidak butuh tepuk tangan. Karena mereka tahu, semakin dalam hubungan dengan Allah, semakin sedikit kebutuhan untuk menjelaskan kepada manusia. Bukan karena manusia tidak penting, tetapi karena Allah sudah cukup. Ada momen-momen di mana satu kata yang keluar justru menutup pintu rasa, menghentikan aliran kehadiran, menghalangi limpahan ketenangan. Disitulah kata menjadi hijab. Maka para aulia memilih sunyi, bukan sunyi yang kosong, tetapi sunyi yang penuh cahaya. Sunyi yang mengajarkan kita bahwa kedalaman tidak selalu bersuara, bahwa kemuliaan tidak selalu terlihat, dan bahwa kedekatan sejati seringkali tumbuh di tempat yang paling senyap. Mereka diam bukan karena tidak hidup, tetapi karena hidup mereka terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dan barangkali itulah sebabnya kehadiran mereka lebih terasa ketika mereka tidak berkata apa-apa. Dan ketika kita menyadari bahwa kehadiran para aulia lebih terasa dalam diam mereka, di sanalah rahasia berikutnya mulai terbuka. Diam bukan sekadar menahan kata. Diam adalah ruang. Ruang yang sengaja dikosongkan agar sesuatu yang lebih agung bisa masuk. Selama suara luar terus berisik, hati tidak punya kesempatan untuk mendengar. Manusia hidup dikelilingi suara, suara dunia, suara tuntutan, suara ketakutan, suara keinginan yang tak pernah selesai. Semua itu berbicara secara bersamaan, dan tanpa sadar hati kita ikut bisin. Padahal suara Tuhan tidak pernah bersaing. Ia tidak memaksa, ia tidak berteriak.
Ia hadir dengan kelembutan yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang tenang. Maka diam menjadi pintu. Ketika lisan berhenti, pikiran perlahan melambat. Ketika pikiran melambat, hati mulai bernafas. Dan saat hati bernafas, kehadiran ilahi terasa semakin dekat. Bukan dalam bentuk suara keras, bukan dalam kata yang terdengar, melainkan dalam rasa yang sulit dijelaskan. Rasa ditenangkan, rasa dipeluk, rasa dipahami tanpa perlu banyak bertanya. Dalam diam, manusia berhenti memberi instruksi kepada Tuhan, berhenti memaksa jawaban, berhenti menyusun skenario. Ia hanya hadir, duduk, menunduk, menyadari betapa kecil dirinya di hadapan yang maha besar. Dan justru di saat itulah jawaban mulai turun. Bukan selalu dalam bentuk solusi instan, tetapi dalam bentuk keteguhan. Bukan selalu berupa jalan pintas, tetapi berupa kekuatan untuk berjalan. Dia mengajarkan satu adab halus, bahwa mendengar lebih dalam daripada berbicara, bahwa menerima lebih luas daripada meminta. Ketika seseorang diam di hadapan Tuhan, ia belajar percaya. Percaya bahwa tidak semua hal harus segera dipahami, tidak semua luka harus segera dijelaskan. Ada luka yang cukup dipersembahkan, ada pertanyaan yang cukup dititipkan. Dalam sunyi itulah hati belajar berserah tanpa syarat. Banyak orang mencari Tuhan dalam keramaian, dalam diskusi panjang, dalam debat tanpa ujung. Namun para pencari sejati menemukannya di saat semua itu berhenti. Di sepertiga malam yang sunyi, di sajadah yang basah oleh air mata, di nafas yang tertahan karena terlalu penuh oleh rasa. Saat itu, tidak ada kata yang indah, tidak ada kalimat yang rapi, hanya kejujuran yang berdiri apa adanya. Dan kejujuran itulah yang didengar langit. Dia menjadi ruang tempat Allah mendekatkan hambanya kepada dirinya sendiri. Karena ketika manusia berhenti bersuara, ia mulai mendengar getaran rahmat. Ketika dunia menjauh, kedekatan menjadi nyata. Bukan berarti Tuhan tidak hadir saat kita berbicara, tetapi dalam diam, kehadiran itu terasa lebih utuh. Seperti air yang jernih setelah lumpur mengendap. Seperti malam yang terang setelah cahaya palsu padam. Diam bukan kekosongan. Diam adalah pertemuan. Pertemuan antara hati yang letih dan Tuhan yang maha menenangkan. Dan siapapun yang pernah merasakannya akan tahu bahwa satu momen sunyi bisa lebih menyembuhkan daripada 1000 kata. Dan setelah merasakan bahwa diam adalah pertemuan, kita mulai memahami sesuatu yang lebih halus lagi. Bahwa cahaya sejati tidak selalu datang dari arah yang kita bayangkan. Banyak orang menunggu cahaya seperti menunggu kilat dari langit. Sesuatu yang besar, menggetarkan, mengubah segalanya seketika. Namun, cahaya yang diturunkan dalam keheningan tidak datang dengan cara seperti itu. Ia tidak menyilaukan mata. Ia tidak mengejutkan telinga. Ia justru hadir perlahan, lembut, nyaris tidak terasa. Cahaya ini tidak turun dari langit yang tinggi, tetapi muncul dari kedalaman hati yang telah diam cukup lama. Ketika seseorang memberi ruang pada sunyi, hati mulai dibersihkan. Lapisan demi lapisan ego, luka dan kelelahan perlahan luruh. Dan di sanalah cahaya itu muncul. Bukan sebagai pengetahuan baru, tetapi sebagai kejernihan. Bukan sebagai jawaban panjang, tetapi sebagai ketenangan. Tiba-tiba, hal yang dulu terasa rumit menjadi sederhana.
yang dulu menyesakan menjadi ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena cara memandangnya telah berubah. Inilah cahaya yang tidak datang dari luar, tidak bergantung pada keadaan, tidak menunggu dunia membaik. Ia menyala di dalam diri. Cahaya ini tidak membuat seseorang merasa telah sampai, justru membuatnya sadar betapa panjang perjalanan ke dalam. Namun ia tidak lagi takut, karena ia tahu setiap kali ia kembali ke diam, cahaya itu akan kembali menyala. Dan barangkali itulah rahmat terbesar dari keheningan. Bukan dunia yang berubah, tetapi hati yang kini mampu melihat dengan cahaya yang telah Allah nyalakan di dalamnya. Dan ketika cahaya itu menyala di dalam hati, kita mulai mengerti satu hal yang sangat menggetarkan, bahwa tidak semua doa lahir dari kata-kata. Manusia terbiasa berdoa dengan suara, dengan rangkaian kalimat, dengan harapan yang diucapkan satu persatu. Namun ada doa yang justru paling dalam ketika lisan diam. Doa yang lahir dari kepasrahan total, dari hati yang tidak lagi menuntut, tidak lagi memaksa, tidak lagi mengatur cara Tuhan bekerja. Dalam diam, manusia berhenti meminta dengan ego. Ia tidak menyebut daftar keinginan, ia tidak menyusun syarat, ia hanya hadir dengan kejujuran paling telanjang. Dan kejujuran itulah yang paling cepat sampai. Diam menjadi doa ketika hati berkata, "Aku percaya." Tanpa perlu penjelasan, tanpa perlu pembuktian. Ada saat di mana seseorang telah berdoa terlalu lama, terlalu banyak kata, namun hatinya tetap gelisah. Bukan karena doa itu salah, tetapi karena hatinya belum benar-benar berserah. Lalu suatu hari, ia lelah. Ia berhenti bicara, ia berhenti merangkai kalimat indah. Dan disitulah doa berubah bentuk, menjadi tangisan tanpa suara, menjadi helaan napas panjang, menjadi diam yang penuh makna. Diam yang berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Aku serahkan semuanya." Dan justru di titik itu, ketenangan turun. Bukan karena masalah selesai, tetapi karena hati telah berhenti melawan. Inilah doa yang tidak diucapkan, namun dikabulkan. Bukan selalu dengan apa yang diminta, tetapi dengan apa yang dibutuhkan. Diam juga menjadi syukur yang paling tinggi, syukur yang tidak riuh, syukur yang tidak diumumkan, syukur yang tidak menuntut balasan. Ketika seseorang diam dalam menerima takdir, ia sedang berkata, "Terima kasih, meski aku belum mengerti." Dan langit mendengar itu. Syukur seperti ini lahir dari kedewasaan ruh, dari hati yang tahu bahwa Allah tidak pernah salah dalam memberi atau menahan. Dia menjadi tanda bahwa hati telah sampai pada tingkat percaya. Percaya bahwa apapun yang datang hari ini adalah bagian dari kasih sayang yang lebih besar. Dalam diam, tidak ada keluhan, tidak ada perbandingan, tidak ada iri yang bersuara. Yang ada hanya penerimaan yang lembut. Dan penerimaan itulah yang mengundang rahmat. Banyak orang mengira bahwa doa harus selalu lantang, padahal langit lebih peka terhadap getaran hati daripada suara lisan. Doa yang paling tulus seringkali tidak terdengar oleh manusia, tetapi mengguncangkan langit. Diam yang penuh iman lebih berat timbangannya daripada 1000 kata yang kosong rasa. Maka jika suatu hari kamu kehabisan kata, jangan takut. Bisa jadi Tuhan sedang mengajakmu berdoa dengan cara yang lebih dalam. Cara yang tidak butuh suara, tidak butuh kalimat,
tidak butuh penjelasan. Cukup hadir, cukup percaya, cukup diam. Karena dalam diam yang pasrah, doa telah sampai. Dan ketika doa telah sampai, tanpa perlu diucapkan, barangkali sekarang saatnya kita mendengar panggilan terakhir yang paling lembut. Bagaimana jika diam itu bukan sekedar pilihan, tetapi undangan? Undangan dari Tuhan kepada jiwamu yang mungkin sudah terlalu lama lelah berbicara, lelah menjelaskan, lelah membela diri, lelah membuktikan sesuatu kepada dunia. Mungkin selama ini kamu merasa harus selalu kuat, harus selalu menjawab, harus selalu terlihat baik-baik saja. Padahal ada bagian dalam dirimu yang hanya ingin satu hal: berhenti sejenak. Diam bukan berarti menyerah. Diam bisa jadi tanda bahwa jiwamu sedang ingin pulang. Pulang ke ketenangan, pulang ke kejujuran, pulang ke hadirat Allah tanpa beban peran. Mungkin selama ini kamu mencari jawaban di luar dirimu, dari suara manusia, dari pengakuan, dari tepuk tangan. Namun ternyata yang kamu butuhkan bukan jawaban baru, melainkan ruang. Ruang untuk mendengar apa yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Jika hari ini kamu merasa tidak ingin banyak bicara, jangan merasa bersalah. Bisa jadi itu adalah cara jiwamu menjaga diri. Jika hari ini kamu memilih sunyi, bukan karena tidak peduli, tetapi karena hatimu sedang ingin jujur. Diam bisa menjadi tanda kedewasaan. Tanda bahwa kamu tidak lagi ingin menang dalam setiap percakapan, tetapi ingin selamat dalam perjalanan batin. Dan jika dalam diam itu air matamu jatuh, biarkan. Tidak semua tangisan harus diseka. Sebagian dibiarkan mengalir agar hati menjadi ringan. Allah tidak menilai berapa banyak kata yang kamu ucapkan. Allah melihat seberapa dalam hatimu hadir. Mungkin diam itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin justru awal dari pertemuan yang baru. Pertemuan dengan dirimu sendiri. Pertemuan dengan Tuhan yang selama ini menunggu di balik sunyi. Maka jika setelah video ini kamu ingin mematikan suara sejenak, menunduk dan menarik napas panjang, lakukanlah. Bisa jadi itulah momen di mana jiwamu sedang disembuhkan. Dan jika kamu merasa narasi ini menyentuh hatimu, menemani sepi langkahmu, atau mewakili perasaan yang sulit kamu ucapkan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kami ingin mendengarmu. Jangan lupa klik like agar pesan ini menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang lelah. Dan subscribe channel Manisnya Iman, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam narasi yang menenangkan, menguatkan, dan mendekatkan hati kepada Allah. Terima kasih telah memberi waktumu. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati. Semoga diam yang kamu jalani menjadi jalan pulang yang penuh cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.